Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memanjatkan puji syukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Selain itu, khatib juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengingatkan jamaah tentang wasiat ketakwaan. Oleh karenanya, pada momentum khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah dan menyampaikan selawat kepada Rasulullah, sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak sedikit orang yang lalai dalam ibadah justru diberikan harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, kenikmatan dunia ini disebut dengan istidraj. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki, kebahagiaan dan kenikmatan di dunia lainnya kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Kenikmatan tersebut bisa menjadi peringatan akan azab Allah apabila diberikan kepada orang yang sering melalaikan ibadah dan merasa tenang dalam maksiatnya. Peringatan istidraj termaktub dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran surah Al-An'am ayat 44. Dalam tafsir Al-Ahzab jilid 3, istidraj merupakan ayat di atas, artinya dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Dibukakan segala pintu hingga orang tersebut lupa diri. Ibaratnya,
Tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan. Sesudah lautan tenang, gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Dalam ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, istidraj artinya pembiaran, yaitu pembiaran karena tidak mau berhenti melakukan hal-hal yang memalukan maksiat. Istidraj merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Al-Mughis dalam bukunya yang berjudul Demi Masa menjelaskan, istidraj adalah pemberian kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah agar mereka terus-menerus lalai. Hingga pada suatu ketika semua kesenangan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan termangu dalam penyesalan yang terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Quran surah Al-Qalam ayat 44. Orang yang mukmin merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika seorang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berasal dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila engkau lihat Allah memberikan sebagian keduniaan kepada hambanya, apa saja yang diinginnya dengan serba-serbi kemaksiatannya, maka pemberian yang demikian adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai muslim, kita harus berhati-hati dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk itu. Kita diperintahkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita peroleh kepada orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim.